Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan yang kedua ini adalah bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita berbincang-bincang tentang arti akidah. Maka ketika kita berbicara tentang akidah Islamnya, berarti kita sudah punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebut dengan istilah fitrah. Fitrah adalah potensi untuk bertauhid, potensi untuk beriman, ciptaan yang tidak bisa berubah, kemudian sesuatu yang suci. Hari ini kita akan membicarakan tentang rukun iman. Ketika kita berbicara tentang potensi kelanjutannya, potensi beriman, maka kita akan berbicara tentang rukun iman. Secara bahasa, pengertian iman adalah dari bahasa Arab. Amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan. Sesuatu yang paling pokok di dalam ajaran Islam adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak gampang ya. Kita yakin kepada sesuatu yang tidak pernah kelihatan di dalam dengan indera kita. Kita harus yakin, kita harus beriman kepada sesuatu zat yang nggak bisa ditangkap oleh indera kita. Maka persoalan iman itu adalah persoalan yang terkait dengan persoalan hati. Persoalan hati. Lah, dikatakan seseorang itu beriman atau tidak akan muncul dengan ciri-cirinya orang beriman adalah mau melaksanakan ibadah. Oke. Secara istilah bahasa tadi bahwa iman adalah percaya atau membenarkan. Secara istilah iman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Tadi potensi tauhid yang kemarin kita bahas itu, potensi tauhid tadi, kita percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Dengan seyakin-yakinnya mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan rukunnya. Oleh karena itu, seseorang itu kalau mempunyai iman, maka kelanjutan orang beriman itu harus beribadah, mewujudkan. Maka iman adalah seyakinan mengucapkan dengan lisan. Apa ucapan kita dengan lisan? Dengan mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya kira semuanya sudah hafal ya dengan syahadat itu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini kelanjutannya ayat dari alastu birabbikum qalu bala menjadi fitrah, kemudian menjadi akidah. Nah, di sini inilah kita yang pertama mengucapkan dengan syahadat, lisan kita, meyakini dengan hati kita. Persoalan keimanan adalah persoalan keyakinan. Kalau kita sudah mengucapkan dengan lisan, mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, ini harus menjadi keyakinan kita. Kalau sudah yakin, maka kita mewujudkan, mengamalkan dengan rukunnya. Apa yang harus diamalkan adalah semua ibadah. Maka nanti kita akan bahas ibadah itu ada dua. Yang pertama mahdhah, yang kedua adalah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, tata aturannya. Contoh, sholat, puasa, zakat, haji. Itu sudah yang disebut dengan ibadah yang ghairu mahdhah, yang mahdhah. Tetapi ibadah yang ghairu mahdhah
adalah tata caranya sudah ditentukan oleh manusia itu sendiri. Contoh, kita kuliah ini ditentukan oleh kita sendiri. Tata tertibnya kuliah, tata aturan kuliah, cara belajarnya seperti apa itu ditentukan. Ini adalah sebagai disebut dengan dalam agama Islam disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Mencari nafkah itu adalah ibadah yang ghairu mahdhah. Oke. Berarti orang beriman mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mewujudkan keyakinan tersebut dalam bentuk ibadah mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Kemudian asas keimanan itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa iman kepada Allah itu tidak mudah. Kita mengimani kepada Allah, zat yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tidak bisa kita lihat dengan indera kita. Maka itu adalah sudah menjadi fitrah kita, itu sudah menjadi keyakinan kita. Kita harus iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat, lebih-lebih iman kepada malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang selalu bertasbih, yang selalu sujud kepada Allah. Menurut pemahaman di dalam ajaran Islam, malaikat ini yang selalu taat kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada kitab. Artinya di sini kitab itu adalah kitab samawi. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu ada alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Iman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran itu. Kemudian yang keempat adalah iman kepada Rasul. Rasul dalam arti di sini adalah utusan Allah. Tadi di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul. Apakah Rasulullah itu hanya Nabi Muhammad? Tidak. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Adam dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah semua adalah Rasul. Yang kelima adalah iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada qadha dan qadar ini sering sekali kita itu lupa bahwa Allah mentakdirkan kita seperti ini. Lah, takdir itu ada yang disebut di dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah adalah yang maha menentukan. Tetapi ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali manusia itu mau merubah nasibnya sendiri. Lah, di sini inilah ada yang disebut qadha dan qadar, kehendak manusia dengan kehendak Allah itu harus ketemu. Allah selalu menghendaki manusia itu untuk berbuat baik yang diinginkan oleh Allah. Tapi karena manusia itu diberikan nafsu, kadang-kadang keinginan Allah yang baik dan fitrah manusia seharusnya senang yang baik dikuasai oleh nafsu, maka tidak menjadi baik. Nah, di sini inilah ada yang disebut dengan qadha dan qadar, ketetapan Allah dan usaha manusia. Oke. Selanjutnya yang keenam, rukun iman yang keenam adalah iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat itu, kira-kira kiamat itu akan terjadi atau tidak? Iman kepada kiamat itu akan terjadi tidak? Pasti terjadi. Surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan seterusnya. Itu menunjukkan ajaran kepada kita semua bahwa alam semesta ini pasti akan hancur, yang disebut dengan kiamat. Maka ada kaidah yang berbunyi begini,
Sesuatu yang materi, alam semesta ini adalah materi. Sesuatu yang materi itu akan hancur sesuai dengan waktu dan ruangnya. Alam semesta ini adalah akan hancur, yang disebut dengan kiamat. Tapi kapan hancurnya kiamat? Kapan hancurnya alam semesta ini? Kita nggak ada yang tahu. Itu adalah min amri Rabbi. Kiamat itu akan terjadi, tetapi yang tahu saat hancurnya alam semesta itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus meyakini 6 aspek rukun iman ini. Nanti kalau kita waktunya masih longgar, kita akan jelaskan satu persatu. Ini kami jelaskan hanya secara global saja, karena mengingat waktunya kurang cukup. Mulai iman kepada Allah sampai iman kepada hari kiamat, ini adalah merupakan basic, asas atau dasar kita itu menjadi orang yang baik atau tidak. Karena rukun iman ini adalah sebagai dasar seseorang untuk beragama. Tadi sudah saya jelaskan bahwa seseorang itu beriman, kemudian diwujudkan dalam ibadah, yang selanjutnya adalah apa yang disebut dengan akhlak. Hasilnya beriman dan ibadah ini adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku spontanitas yang dilakukan oleh semua manusia tanpa berpikir panjang. Saya kira kuliah hari ini kita akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan adakan dialog atau diskusi, baik secara lesan atau dengan tulisan di grup kita. Kita akhiri bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.